Gunung Krakatau, sebuah gunung berapi yang terletak di Selat Sunda, Indonesia, memiliki asal-usul yang sangat menarik dan penuh dengan peristiwa besar yang telah mengguncang dunia, dengan letusan dahsyat yang terjadi pada tahun 1883. Krakatau bukan hanya menjadi salah satu gunung berapi paling terkenal di dunia, tetapi juga menyimpan sejarah panjang yang dimulai jutaan tahun yang lalu, jauh sebelum letusan besar yang mengguncang bumi. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, wilayah yang kini menjadi Gunung Krakatau tidaklah ada, sebelum adanya pulau-pulau yang kita kenal sekarang. Hanya lautan luas yang membentang antara Pulau Jawa dan Sumatera. Namun, proses geologis yang sangat besar mulai terjadi di bawah permukaan laut. Selama ribuan tahun, aktivitas tektonik pergerakan lempeng bumi membentuk lapisan-lapisan batuan vulkanik yang akhirnya mulai menyatu. Selama proses ini, terjadi letusan-letusan kecil yang menciptakan pulau-pulau yang kemudian bergabung, membentuk Gunung Krakatau yang pertama kali muncul di permukaan laut. Nama Krakatau kemungkinan berasal dari suara krak yang menggambarkan dentuman kera atau suara letusan yang terdengar dari jauh. Kata tau dalam bahasa setempat mungkin berarti besar, yang merujuk pada kekuatan luar biasa dari suara tersebut. Secara perlahan, Krakatau mulai dikenal sebagai gunung berapi yang sangat aktif, bagian dari cincin api Pasifik yang terkenal dengan aktivitas vulkaniknya yang sangat tinggi. Pada abad ke-19, meskipun Krakatau sudah diketahui memiliki potensi besar untuk letusan, gunung ini tampaknya masih terkesan tenang bagi sebagian besar penduduk setempat. Namun, para ilmuwan geologi mulai mencatat adanya aktivitas yang mencurigakan pada tahun-tahun menjelang tahun 1883. Pada tahun 1825, Krakatau mengalami letusan kecil pertama yang tercatat dalam sejarah. Namun, letusan tersebut belum cukup besar untuk mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung. Aktivitas vulkanik Krakatau terus dipantau oleh para ilmuwan yang semakin sadar akan potensi gunung ini, hingga akhirnya, pada tahun 1883, gunung berapi ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Pada bulan Agustus tahun 1883, Krakatau mengeluarkan letusan besar yang tak hanya mengguncang Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. Letusan ini dimulai pada 26 Agustus dan berlangsung selama beberapa hari berturut-turut. Letusan Krakatau pada tahun 1883 adalah salah satu peristiwa alam paling dahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah. Suara letusannya terdengar hingga ribuan kilometer, bahkan di pulau-pulau yang jauh seperti Sri Lanka dan Australia. Letusan itu disertai dengan tsunami besar yang menghantam pesisir Jawa dan Sumatera, merusak hampir seluruh wilayah sekitar dan menewaskan ribuan orang. Diperkirakan sekitar 36.000 orang tewas akibat letusan langsung, gelombang tsunami, atau keracunan gas beracun yang disemburkan dari kawah gunung. Bahkan, dampak dari letusan ini terasa jauh melampaui Indonesia dengan fenomena langit merah yang dapat dilihat di berbagai belahan dunia. Letusan ini juga mempengaruhi iklim global. Abu dan gas yang terlempar ke atmosfer menyebabkan penurunan suhu di seluruh dunia, yang dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Fenomena ini menyebabkan kegagalan panen di banyak tempat dan memicu kelaparan di berbagai wilayah. Dalam waktu singkat, Krakatau telah meninggalkan bekas yang mendalam tidak hanya di bumi, tetapi juga dalam sejarah manusia dan geologi. Namun, meskipun Krakatau telah menimbulkan bencana yang luar biasa, alam memiliki cara yang luar biasa untuk pulih. Setelah letusan besar tersebut, hampir seluruh pulau Krakatau hancur, meninggalkan lautan abu dan batuan yang tampaknya tidak akan pernah bisa kembali hidup. Namun, sekitar 40 tahun setelah letusan itu, pada tahun 1927, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari dasar laut yang dalam, sebuah gunung baru mulai muncul. Gunung ini diberi nama anak Krakatau, yang berarti anak dari Krakatau. Anak Krakatau mulai tumbuh perlahan, membentuk puncaknya dengan aktivitas vulkanik yang terus terjadi hingga saat ini. Anak Krakatau terus tumbuh hingga hari ini, meskipun tidak ada lagi letusan besar yang sebanding dengan kejadian tahun 1883. Namun, gunung ini tetap menunjukkan kekuatan alam yang luar biasa dengan letusan-letusan kecil yang terjadi secara berkala.
Setiap letusan menjadi simbol kehidupan baru yang lahir dari kehancuran, menunjukkan kepada kita bahwa alam selalu menemukan cara untuk bangkit, meskipun setelah peristiwa yang sangat menghancurkan. Dengan sejarah yang penuh dengan letusan besar dan kehidupan baru yang tumbuh setelah kehancuran, Krakatau adalah contoh sempurna dari kekuatan alam yang luar biasa. Sebuah gunung yang terlahir dari lautan luas, menghancurkan dirinya sendiri dalam sebuah letusan yang dahsyat, dan kemudian bangkit kembali menjadi simbol dari daya hidup yang tak terpadamkan. Kisah Gunung Krakatau adalah perjalanan panjang dari asal-usul yang misterius hingga sejarah yang dramatis, dari lahirnya gunung berapi ini di kedalaman lautan, hingga letusan dahsyat yang mengguncang dunia, dan kebangkitannya melalui anak Krakatau. Gunung ini selalu mengingatkan kita akan kekuatan alam yang tiada tara. Sebuah simbol kehidupan yang terus berkembang, meskipun melalui kehancuran yang luar biasa. Gunung Krakatau, sebuah gunung berapi yang terletak di Selat Sunda, Indonesia, tidak hanya dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif dan terkenal di dunia, tetapi juga memiliki lapisan sejarah mitologis yang mendalam dan penuh misteri. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Selat Sunda, Krakatau bukan hanya sebuah fenomena alam, tetapi juga sebuah entitas yang dihormati dan disegani, sebuah gunung yang memiliki kekuatan gaib yang tak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Sejak zaman dahulu, cerita mengenai gunung ini telah dipenuhi dengan mitos-mitos yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat sekitar. Salah satunya adalah kepercayaan bahwa Krakatau merupakan tempat tinggal para roh penjaga alam yang memiliki kuasa besar. Menurut beberapa legenda, para roh ini dipercaya menjaga keseimbangan alam sekitar, mengawasi kehidupan manusia, dan memastikan agar alam tetap terjaga dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ketamakan manusia. Di tengah keramaian pasar dan kehidupan sehari-hari, penduduk setempat sering berbicara tentang roh-roh penjaga gunung yang disebut sebagai penjaga laut dan penjaga api. Mereka meyakini bahwa gunung ini adalah tempat suci, di mana alam dan dunia gaib bertemu. Oleh karena itu, bagi mereka, gunung ini lebih dari sekadar gunung berapi, ia adalah simbol dari keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib yang harus dihormati. Para pendaki yang berani mendaki Krakatau seringkali mengalami fenomena aneh yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Beberapa pendaki menceritakan bahwa saat malam tiba, mereka merasa ada kehadiran yang tidak terlihat mengelilingi mereka. Terkadang, suara-suara misterius seperti bisikan atau suara gemerisik dari dalam hutan terdengar, meski tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Hal ini menambah kesan bahwa gunung ini dihuni oleh makhluk halus atau roh-roh yang menjaga kekuatan alam yang terkandung di dalamnya. Tidak jarang pula cerita-cerita yang beredar mengisahkan pengalaman orang-orang yang merasa seperti dipanggil oleh gunung ini. Beberapa orang percaya bahwa mereka yang datang ke Krakatau dengan niat buruk atau tanpa menghormati kekuatan alam akan merasakan kutukan dari para roh penjaga. Sebaliknya, mereka yang datang dengan niat baik dan penuh rasa hormat akan diberi keberkahan dalam perjalanan mereka. Ada pula sebuah legenda yang menyebutkan bahwa Krakatau merupakan gerbang menuju dunia gaib, di mana alam semesta yang lebih tinggi berhubungan dengan dunia manusia. Dalam beberapa kisah, letusan Krakatau bukan hanya fenomena alam, melainkan sebuah pesan dari dunia lain, sebuah peringatan dari para leluhur atau roh-roh penjaga gunung yang berusaha mengingatkan manusia akan pentingnya hidup harmonis dengan alam. Ketika Krakatau meletus, suara gemuruh yang terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya diyakini sebagai jeritan para penjaga alam yang marah karena manusia telah merusak keseimbangan alam. Selain itu, ada mitos yang mengatakan bahwa Krakatau adalah tempat pertemuan antara dunia manusia dan dunia roh laut. Dalam cerita rakyat, disebutkan bahwa di dasar gunung ini terdapat sebuah kerajaan bawah laut yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Konon, setiap letusan Krakatau adalah saat ketika dunia gaib mengirimkan peringatan kepada manusia agar tidak melupakan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Meski dikenal dengan letusannya yang dahsyat dan cerita mistis yang menyelimutinya, Krakatau juga menawarkan keindahan alam yang luar biasa
yang tak kalah memukau dari keangkerannya. Setelah letusan besar yang terjadi pada tahun 1883, alam sekitar Krakatau perlahan-lahan pulih, menciptakan sebuah ekosistem yang kaya dan penuh kehidupan. Gunung ini kini menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna, serta destinasi wisata alam yang sangat dicari oleh para pencinta alam. Keindahan alam di sekitar Krakatau tidak hanya terletak pada pemandangannya yang memukau, tetapi juga pada nuansa mistis yang selalu melingkupi tempat ini. Pemandangan matahari terbenam yang memancarkan cahaya oranye dan merah di balik puncak gunung yang menjulang tinggi menjadi pemandangan yang tak terlupakan. Sinar matahari yang dipantulkan oleh awan-awan tebal menambah keindahan yang hampir magis, memberikan kesan bahwa Krakatau bukan hanya sebuah gunung berapi, tetapi juga sebuah tempat yang penuh dengan energi dan misteri. Di sekitar Krakatau, terdapat pantai-pantai yang eksotis dengan pasir hitam vulkanik yang mengalirkan energi alam yang luar biasa. Lautan yang biru dan jernih memantulkan keindahan langit yang kadang dipenuhi oleh awan-awan tebal yang menyelimuti gunung. Pemandangan ini, meskipun tampak tenang, tetap memiliki aura yang memikat, menciptakan rasa hormat dan kagum yang mendalam terhadap kekuatan alam yang terkandung di sana. Krakatau menjadi simbol kehidupan yang tak bisa diprediksi, di mana kehancuran bisa berujung pada kelahiran kembali yang penuh dengan keindahan. Setiap tahun, ribuan wisatawan datang untuk menyaksikan keindahan alam Krakatau, menjelajahi puncaknya, atau bahkan hanya untuk menikmati pesona yang ada di sekitar pulau-pulau sekitarnya. Di balik pesona ini, ada rasa misteri yang terus berkembang. Pengunjung seringkali merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar keindahan alam, sebuah aura yang menyelimuti mereka seolah mengingatkan akan kekuatan besar yang ada di balik gunung ini. Di sepanjang pantai, hutan yang tumbuh subur dan tanaman-tanaman hijau yang muncul setelah letusan besar memberikan kesan bahwa kehidupan selalu menemukan jalannya, bahkan di tengah kehancuran. Kehidupan yang terus tumbuh di sekitar Krakatau adalah simbol dari daya hidup yang tak terpadamkan. Ini adalah bukti bahwa meskipun bencana yang besar pernah terjadi, alam selalu mampu untuk pulih dan melahirkan kembali keindahan yang tak terduga. Krakatau adalah simbol dari kekuatan alam yang tiada henti, keindahan alam dan mitos yang melingkupinya berpadu dalam satu kesatuan yang tak dapat dipahami sepenuhnya. Setiap letusan, setiap perubahan alam, dan setiap fenomena yang terjadi di sekitar gunung ini adalah perwujudan dari kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang tidak hanya membentuk dunia fisik, tetapi juga membentuk dunia gaib dan mistis yang melingkupi tempat ini. Krakatau mengingatkan kita akan sesuatu yang lebih besar dari kehidupan kita. Ini adalah sebuah tempat di mana dunia yang kita kenal dan dunia yang tidak kita ketahui bertemu, memberikan kita pemahaman yang mendalam akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan meresapi misteri yang tersembunyi di dalamnya. Krakatau, dengan segala keindahan dan kekuatan yang dimilikinya, adalah simbol dari ketahanan alam yang luar biasa. Jika cerita ini menginspirasi Anda untuk lebih mengenal sejarah dan keindahan alam Gunung Krakatau. Krakatau, dengan segala keindahan dan kekuatan yang dimilikinya, adalah simbol dari ketahanan alam yang luar biasa. Jika cerita ini menginspirasi Anda untuk lebih mengenal sejarah dan keindahan alam Gunung Krakatau. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kisah mistis lainnya.